Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Para hadirin, penonton dan pemirsa yang beriman, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program Ngobrol Volume Tinggi di Ampera Lubis, kilometer 1, Pasir Pengarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Para pemirsa dan penonton yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini manajemen memberikan kesempatan bagi kita bersama untuk mengupas tuntas tentang makna dan implementasi dari Muharram, bulan Muharram atau 1 Hijriah, yang mana kita ketahui bahwa bulan Muharram itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat istimewa sekali. Dalam membahas dan mengupas tuntas implementasi dan makna dari bulan Hijriah 1 Muharram ini, nanti kita akan berbincang-bincang bersama Ustaz Abdul Roja, Muhammad Roja, subhanallah. Dari beliau ini adalah mahasiswa Hafiz Quran dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran STAI Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu, berasal dari Desa Lugusoting, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Sedikit para pemirsa dan penonton sebelum kita kepada Pak Ustadz, kenapa bulan Muharram ini sebagai bulan yang istimewa? Sedikit Pak Ustadz, saya menggambarkan bahwa ada peristiwa-peristiwa penting dan sangat luar biasa terjadi pada bulan Muharram. Pada 10 Muharram itu Nabi Adam dan Siti Hawa itu diturunkan dari surga ke muka bumi. Kemudian pada 10 Muharram juga itu disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 kalau nggak salah. Wa qala rabbuka bil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan begitu Pak Ustaz ya. Nanti selesai akan disempurnakan oleh Pak Ustaz kita. Kemudian pada bulan Muharram juga itu diterimalah taubatnya Nabi Adam dan Siti Hawa di padang Arafah yang kita kenal dalam Al-Quran dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian dalam Muharram juga peristiwa penting lainnya ketika Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Kemudian ada kisah-kisah lainnya, dan Nabi Isa diangkat ke langit, putra Maryam, itu terjadi pada 10 Muharram. Jadi sangat agung sekali bulan Muharram ini para pemirsa dan penonton. Oke, tidak berlama-lama kami berikan kepada Pak Ustadz untuk mengurai dan mengupas tuntas keistimewaan serta implementasi bagi kita sebagai masyarakat atau milenial pada saat ini terhadap makna-makna yang terkandung dalam bulan Ramadan. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, al-qalamu lil kitabah, wal kitabah bil ma'rifah, wal ma'rifatu lil ibadah, wal ibadatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi
وأهل بيته أجمعين. أما بعد. Tentunya segala puji bagi Allah yang mana Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, dan di antaranya juga ialah nikmat kesehatan dan kesempatan. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat, dan banyak orang yang sempat tapi tidak sehat. Lalu yang kedua, salawat beriringan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan turun junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad al-Mustafa, buah hati Siti Aminah, putra Abdullah, cucunya Abdul Muthalib. Maka sepantasnya dan sewajarnya lah kita mengirimkan satu wasilah kepada beliau yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana syafaat beliau yang nanti akan kita harap-harapkan di hari yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang mana pada hari itu tidak diterima jabatanmu yang tinggi, tahtamu yang banyak, istrimu yang banyak, anakmu yang cantik jelita. Allah tidak butuh. Melainkan apa yang Allah butuhkan, biqalbin salim, engkau datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Lalu yang ketiga, tentu yang saya hormati para bapak yang hadir di sebelah saya. Dan sekarang kita bertempat di base camp ngopi, ngobrol volume tinggi di warung Ampera Lulus, kilometer 1, Kabupaten Probolinggo. Lalu ada pun tema kita pada malam yang berbahagia ini adalah implementasi, makna dan implementasi tahun baru Hijriah, atau dalam Islamnya 1 Muharram, atau keutamaan 1 Muharram, peristiwa 1 Muharram, dan amalan-amalan apa yang harus kita perbuat pada bulan Muharram. Mungkin kalau Muharram sudah banyak orang bahas dalam video-video yang bulan ini, jadi sekarang kita hanya membahas amalannya saja sama peristiwanya saja. Muharram adalah termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Yang keempat adalah bulan Rajab. Kalau Ramadan tingkatannya udah lebih lagi. Ya. Maka adapun amalan pada bulan Muharram, kata Nabi, yang pertama ialah berpuasa pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram, wa afdhalus salati fi salatil fardhi ba'da salatil fariḍah salatil lail." Maka apa artinya? Afdal siyami ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa, keutamaan puasa setelah bulan Ramadan ialah Nabi menganjurkan puasa di bulan Muharram. Wa afdalus salati, dan sebaik-baik salat ba'dal fariḍah, setelah salat fardu yang 5 waktu, yaitu salatul lail atau salat malam, atau yang biasa kita kenal dengan salat tahajud. Maka kesimpulannya dari hadis ini bahwasanya Nabi mensunnahkan, bukan mewajibkan, kita untuk puasa pada bulan Muharram yang sering kita ketahui ialah 10 hari. Asyura. Minimal kalau kita tidak bisa 10 hari, minimal hari yang ke-10 saja. Namun dalam kitab Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya
beliau menyarankan kita untuk berpuasa pada hari ke-9, hari ke-10 dan hari ke-11. Maka berpuasa pada bulan Muharram, yaitu tadi puasa Asyura, harus kita kerjakan minimal 1 hari dalam hari yang terakhir. Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan bukan hanya untuk bersenang-senang saja di dunia ini, tapi Allah itu memberikan kita kesehatan agar kita bisa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bulan Muharram ini bukan hanya puasa Asyura yang Nabi Muhammad sunnahkan, namun dalam beberapa pendapat para ulama yang lain mengatakan bahwa dalam bulan Muharram ini Nabi mengatakan bahwasanya hendaklah kita untuk salat tasbih, menyantuni anak yatim, mengunjungi ulama, mengunjungi kuburan ulama, atau boleh belajar kepada ulama, atau boleh mengunjungi orang sakit, bersedekah, dan masih banyak lainnya. Yang penting kalau itu masih hal yang baik, bukan hal yang dilarang oleh agama Islam, agama kita tentunya, maka hendaklah kita kerjakan. Kenapa? Karena bulan Muharram adalah syahrullah, yaitu bulannya Allah, tadi kata moderatornya. Benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu yang kedua yang Nabi katakan ialah memperbanyak belanja kepada istri dan anak kita. Maksudnya apa? Kita harus memperbanyak uang belanjaan kepada istri dan anak kita. Maka di sini bagi para bapak-bapak yang kadang-kadang bulan-bulan biasanya ngasih 100.000, 200.000, kan? Maka pada bulan Muharram usahakan tingkatkan jadi 500.000. Karena kata Nabi, sebaik-baik yang bersedekah itu kepada keluarga kita sendiri. Misalnya kita bersedekah kepada orang yang meminta-minta misalnya, maka itu lebih utama kepada keluarga sendiri dulu, baru orang lain. Jadi yang kedua tadi, Nabi mensunnahkan kita untuk memberikan belanjaan lebih kepada istri dan anak kita, atau hal yang wajib kita nafkahi, misalnya entah nenek kita, ya orang tua, bagi yang belum punya istri, ya orang tua yang pacar tidak. Soalnya saya belum punya istri, Masa? Belum ada. Insya Allah tahun ini menikah. Amin. Subhanallah, Allah Akbar. Saya juga belum nikah. Lalu yang tadi yang kedua ini terbahas lagi, bahwasanya tadi yang dua hal ini yang Nabi sunnahkan ini tidaklah kita kerjakan, karena ini tidak susah. Yang pertama tadi hanya puasa pada bulan Muharram 10 hari. Lebih utamanya 10 harinya dikerjakan, atau tidak, kalau tidak bisa minimal 1 hari yang terakhir. Atau katanya Imam Syafi'i pada hari ke-9, pada hari ke-10, pada hari ke-11 boleh. Jadi minimal kalau nggak bisa 10 hari, 1 hari saja. Karena ini datanya cuma 1 tahun sekali. Lalu tadi yang kedua, memperbanyak belanjaan kepada istri dan anak kita, atau hal-hal yang wajib yang kita nafkahi. Maka ada peristiwa pada bulan Muharram ini tadi beberapa bagian sudah disebutkan oleh moderator, dan di sisi yang di sini Ustaz, saya potong dulu sedikit ya. Tadi sudah disampaikan makna dan amalan yang dianjurkan ya ketika kita berada dalam
Ustadz, saya juga sebenarnya mengarah ke sana juga pertanyaan saya ini tentang historical Muharram ini atau sejarah Muharram ini. Secara lugoh atau secara bahasa larang. Kalau saya melihat sejarah dari peristiwa 1 Muharram itu adalah dilarang menumpahkan darah, kan begitu? Karena kejadiannya pada saat itu adalah tanggal 1, meskipun sebenarnya 622 tahun sebelumnya baru ada penanggalan tentang kejadian yang bisa dilaksanakan kalau nggak salah pada zaman Khulafaur Rasyidin ya. Tetapi kan itu secara sejarah sebenarnya dari Nabi Adam juga sudah ada Muharram ini karena berdatangan mendahului bulan Komariah. Tetapi yang baru secara de facto dan de jure itu dijadikan sebagai penanggalan hukum dari agama Islam di zaman Nabi Muhammad Khulafaur Rasyidin. Pak Ustadz, ini Muharram itu kan sesuatu yang dilarang, kan dilarang menumpahkan darah. Ini artinya kita banyak larangan bulan-bulan ini ya Pak Ustadz. Kira-kira melihat fenomena hari ini Ustadz masih tergolong berapa Ustadz? Saya tiga. Masih kaum milenial ya. Masih kaum milenial. Mungkin pengalamannya masih banyak bapak daripada saya. Tidak juga. Dia yang muda juga berpotensi, yang tua sudah. Sebenarnya udah harusnya semester 5, tapi karena kemarin kan kalau mondok harus ngambil 1 tahun. Iya. Baru balik keluar. Jadi tidak faktor 1, makanya sekarang masih semester 3. Iya, betul. Sebagai pendakwah milenial ini implementasi apa yang kita harapkan kepada para generasi muda tentang seperti ini dilarang di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini, seperti yang Pak Ustadz menanggapi atau bisa diuraikan juga sejarah apa yang kita Pak Ustadz Tentang 1 Muharram ini. 1 Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang Allah abadikan. Contoh tadi yang peristiwa Nabi Adam turun ke bumi. Lalu juga pada 10 Muharram juga Allah itu mengampuni maksiatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita bagi khususnya yang milenial, jangan pernah kita menganggap bahwa dosa sebesar apapun tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Penyayang dan tidak akan pernah pilih kasih sayang, dan Allah Maha Pengasih dan tidak akan pernah pilih kasih. Jadi bagi kita kaum milenial yang sudah merasa terputus asa banyak dosa, jangan jangan insecure sendiri, karena Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Mengampuni. Jadi kalau kita sudah merasa putus asa, maka dekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah akan memberi hidayah kepada kita. Allah akan memberikan jalan yang baik, yang sesuai yang kita inginkan, hingga hati kita merasa nyaman, tentram dan damai. Kadang-kadang mungkin Pak Ustadz, saya kan masih muda, umur masih lanjut, masih lama lagi saya, nanti kan bisa ada taubat gitu. Gimana Ustadz memahami yang seperti itu? Memang kata Nabi bahwasanya tobat itu tidak ada batasnya sampai kita meninggal. Misalnya kita berbuat dosa terus tobat, lakukanlah seperti itu. Tapi jangan ingatkan hanya untuk di sini tobat, nanti besok bikin masalah lagi. Ya. Karena memang umur masih panjang. Tapi mungkin umur kita tidak ada yang karena memang sudah banyak dikatakan oleh ustaz-ustaz senior kita bahwasanya umur itu bukanlah patokan dalam hidup kita. Karena umur tadi hanyalah angka. Makanya bagi kita yang sering berbuat dosa, tobat tidak apa-apa. Yang penting sampai berbuat dosanya capek gitu.
Jadi capek juga tobatnya, ya kan? Kalau misalnya dosa tobat, nanti lama-lama juga insya Allah Allah berikan hidayah. Jadi pesannya saja, jangan berhenti untuk bertobat. Misalnya berbuat dosa, tobat lagi, tobat lagi sampai capek. Gitu. Luar biasa para pemirsa dan penonton yang beriman. Ini Ustadz kita masih muda, pintar dan energik juga. Beliau ini penghafal Al-Quran, ya, penghafal Al-Quran para pemirsa di mahasiswa sekolah tinggi pendidikan ilmu Al-Quran Sains Islamic Center Kabupaten Pekanbaru. Pak Ustadz, ini kalau Pak Ustadz melihat perkembangan akhir-akhir ini, apakah generasi muda kita ini makin dekat dengan agama atau makin jauh Pak Ustaz? Kira-kira apa himbauan Pak Ustaz kepada generasi kita yang umat Islam ini? Kaum milenial. Bagi kaum milenial mungkin sekarang memang masih banyak orang yang berjalan pada jalannya. Karena mansara ala darbi wa shalah, barang siapa yang berjalan pada jalannya maka sampailah dia. Maka sekarang kaum milenial itu rasanya terbagi dua. Ada yang berjalan pada jalannya, ada yang belok-belok. Ya. Jadi kemarin sempat di Malaysia Ustaz Abdul Somad datang di kalau nggak salah namanya Lapangan Merdeka. Itu seluruh Malaysia, pemuda Malaysia datang ke stadion menonton Ustaz Abdul Somad. Jadi mungkin bisa untuk masyarakat Indonesia khususnya Rohul, apabila ada pengajian seperti ini, walaupun nggak mau mendengarkan, minimal duduk di situ. Karena mungkin hidayah ini kita tidak tahu datangnya dari mana, asalnya dari mana, tempatnya dari mana. Jadi kalau buat kaum milenial, pesan saya ialah perbanyak mengaji walaupun tidak bisa mengaji, perbanyak menghafal walaupun tidak bisa dihafal, karena nanti lama-lama karena bisa itu ala biasa. Iya Pak. Kalau di kampung saya Pak Ustaz, ada istilah as-samadullah dan rubah. Sudah biasa Pak yang berubahnya. Oke, lanjut Pak Ustaz. Lanjut ceramah tadi. Tambahan ceramah yang tadi yang masalah belanjaan. Sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang pada bulan Muharram, maka Allah akan menambahkan rezekinya pada tahun yang akan datang. Lalu tadi pada puasa Asyura, apa kata Nabi? Ada seorang orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasul, apa itu puasa Asyura?" Maka beliau bersabda, "Yukaffiru sanah al-madiyah." Allah akan menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah bicara, hanya mengatakan intinya saja. Karena keutamaan puasa Asyura itu sangatlah luar biasa. Sehingga Nabi tidak panjang lebar, hanya mengatakan yukaffiru sanah al-madiyah, mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Lalu tadi peristiwa, saya tambahkan tadi peristiwanya moderator. Yang pertama tadi sudah saya katakan, Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Nabi Nuh, Allah selamatkan dan hambanya yang beriman dari air tsunami. Air tsunami kalau banjir kan mungkin Pak, sebenarnya ini banjir besar, ya? Ini tsunami menutupi seluruh muka bumi. Makanya Nabi Nuh kita kenal dengan mukjizatnya, yaitu membuat kapal yang besar. Maka di situ tadi itu muat hewan, umat-umat yang beriman. Lalu yang peristiwa yang ketiga yaitu ditenggelamkannya Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Nabi Musa dan kaum yang beriman. Lalu yang keempat, Allah menyelamatkan Nabi Yunus
Yunus dari perut ikan paus. Lalu yang kelima, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub yang sering kita kenal dengan penyakit kulit. Tapi penyakit kulit ini tidak menjijikkan, karena sekarang banyak ustaz-ustaz yang mengatakan bahwasanya penyakit kulitnya Nabi Ayub itu menjijikkan atau keluar ulat atau sebagainya. Sedangkan sebenarnya penyakit Nabi Ayub alaihissalam ini tidak seperti itu. Makanya omongan kita harus dijaga dan harus kita tahu sumber yang tepat, dari mana dapatnya, dari mana pengetahuannya, dan siapa gurunya. Lalu yang keenam, terjadinya perang Zatul Riqa, yaitu perang kaum muslimin melawan kaum Maharib. Yang ini dimenangkan oleh Khaybar. Oh, yang menang Khaybar. Ada 3 tahun. Khaybar, Maharib, terus Bahabahan. Iya, betul. Lalu yang ketujuh, di mana Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib mati syahid dalam peperangan melawan kaum Quraisy. Tadi Nabi Isa yang terakhir yang diangkat ke langit. Langit ke? Kali kedua. Menurut apa nih, nanti silakan Ustaz luruskan. Nabi yang masih hidup sampai hari ini adalah Nabi Isa, dia berada penjaga langit. Nabi Khidir katanya penjaga bumi, masih hidup. Kalau setahu saya ya Pak, memang Nabi Isa masih hidup. Ada Pak Nabi Isa, Nabi Khidir, kalau nggak salah Nabi Ilyas, Zulkifli. tapi sudah meninggal. Yang kalau Nabi Zulkifli yang masuk pohon terus digergaji, makanya meninggal. Kalau saya Nabi Ilyas, Nabi Ilyas. Baru yang terakhir tadi Nabi Isa. Dan masih banyak peristiwa penting lainnya yang masih menjadi keutamaan pada bulan Muharram. Mungkin sampai sini. Oke. Luar biasa ini sejarah yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Ini menjadi iktibar bagi kita bahwa peristiwa-peristiwa penting itu adalah salah satu contoh-contoh yang berdiri yang luar biasa diberikan oleh Allah, sehingga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat kepada kehidupan kita di muka bumi ini. Oke, para penonton dan pemirsa, Pak Ustaz mau bikin penutup atau terakhir? Ya, silakan Ustaz. Pentingnya kita kita kasih bukan pantun sebenarnya. Mungkin dari kesimpulan yang kita ambil dulu ya. Kesimpulan dari kultum kita pada malam yang berbahagia ini ialah perbanyak amalan yang baik pada bulan Muharram. Terutama khusus pesan saya kepada orang-orang yang telah berumah tangga, belanjakanlah istrimu, perbanyaklah belanjanya, karena Allah akan menggantinya pada tahun-tahun yang akan datang. Karena kita berumah tangga tidak boleh pelit. Banyak orang-orang yang sekarang malah suami yang megang uangnya, bukan istri yang megang uang. Padahal istri lebih tahu kebutuhan rumahnya daripada suaminya. Maka tidak boleh pelit-pelit. Lalu ada yang merasa? Lalu mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Tiada gading yang tak retaknya itu jadi ukiran. Tiada manusia yang tak bersalah, salahnya itu mohonlah dimaafkan. Mungkin di sini saya masih belajar, masih banyak koreksian, karena benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan salahnya dari saya sendiri. Aku qouli hadza, iktafaitu kalami huna, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa dan penonton yang dimuliakan Allah, demikianlah perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Muhammad Roja pada kesempatan ngobrol gunung tinggi di Ampera Baru Lubis, Pasir Pengarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
kami dari manajemen Ngopi yang dipimpin oleh Haji Sengkawi. Sebagai panelis saya sendiri Raja Paluta dan editor Ramdan Lubis, Bu Bustami Nasution dan host Adi Irwan Hidayana. Tetap meminta kepada para pemirsa dan penonton baik yang ada di studio maupun yang live di media sosial untuk tetap memberikan masukan dan kritikan kepada kami sehingga kegiatan-kegiatan kami di hari-hari berikutnya tetap berjalan dengan sukses. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.